Perlu dicatat bahwa kekuatan jurang sangatlah menakutkan. Setelah orang biasa terkontaminasi, mereka biasanya diubah oleh kekuatan jurang dan menjadi budak jurang. Tapi bukannya terkontaminasi oleh kekuatan jurang maut, Molly justru menyempurnakan kekuatan jurang maut, yang sungguh mengejutkan. Orang ini dapat sepenuhnya memurnikan kekuatan jurang maut setelah mengintegrasikannya. Jika dia terbiasa menghadapi klan jurang maut, maka pikir Qin Chen menatap Molly dan tidak bisa menahan senyum. Iblis Qin, apa yang akan kamu lakukan padaku? Ucap Molly ditatap oleh Qin Chen, dan semua rambut di tubuhnya berdiri, kulit kepalanya mati rasa, dan kegembiraan dari terobosan sebelumnya terhapus. Haha, tidak apa-apa. Ucap Qin Chen tersenyum dan menepuk bahu Molly. Molly, aku tidak menyangka kamu bisa menyerap kekuatan jurang maut. Sepertinya kamu bukannya tanpa latar belakang apapun. Kamu benar-benar kuat. Aku mengagumimu, kata Qin Chen sambil tersenyum. Saya tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jurang maut. Ucap Molly menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, kulit kepalanya mati rasa. Kata-kata Iblis Qin pasti bermaksud buruk. Mungkin ada beberapa jebakan yang menunggu Anda. Qin Chen tersenyum, haha, Molly, mengapa kamu begitu gugup? Kita semua berada di perahu yang sama sekarang, dan kita semua adalah bangsa kita sendiri. Oh sial, Gui Chai dan kamu adalah orang yang sama. Gumam Molly merasakan perasaan yang dalam di hatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya sama sekali, dia hanya diam saja. Saat ini, wajah Kaisar Yuming dingin dan dia berkata, Nak Qin Chen, orang ini bisa menelan dan menyerap kekuatan jurang maut. Sungguh aneh. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia mungkin menjadi bencana di masa depan. Bagaimana tentang? Ucap Kaisar Yuming segera membuat gerakan menggorok leher Molly. Tuan Chen, apa yang dikatakan Kaisar Yuming benar. Aku belum pernah mendengar ada orang di dunia ini yang bisa menelan kekuatan jurang maut. Pasti ada yang salah dengan anak ini dan dia tidak bisa ditinggalkan. Ucap Kaisar Abadi berteriak dengan tegas. Di dunia kekacauan, mata orang lain yang memandang Molly berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Jurang maut adalah musuh publik alam semesta. Tidak peduli mengapa Molly mampu menelan kekuatan jurang maut, selama orang ini terkait dengan jurang maut, dia lebih memilih membunuh 100 orang secara tidak sengaja daripada melepaskan 1 orang pun. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan, otot-otot Molly menegang, dan dia menatap sekeliling, jantungnya tenggelam. Ini adalah dunia batin Iblis Qin. Begitu Iblis Qin terpengaruh oleh orang-orang ini, dia pasti akan mati. Tanpa diduga, Qin Chen hanya tersenyum lembut, jangan khawatir, Molly adalah salah satu dari kita. Saya yakin dia tidak akan membahayakan lautan alam semesta. Tapi Tuan Chen, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kaisar Abadi ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi segera disela oleh Qin Chen. Qin Chen berkata dengan tenang, orang ini dan saya bertarung bersama dari tingkat yang lebih rendah. Meskipun Molly ini tidak terlalu tampan, dia memiliki temperamen yang aneh dan juga sangat sombong. Dia terlihat seperti bos dari Raja Surgawi. Tidak ada kemampuan khusus, tapi dia suka pamer, dan beberapa orientasinya juga sangat aneh, dan dia sepertinya selalu menyeret. Tapi karakternya masih bisa dipercaya, dan saya percaya dia dalam menghadapi benar dan salah yang besar. Petik 2. Molly tercengang. Iblis Qin, apakah kamu memujiku atau menyakitiku? Tapi entah kenapa, Molly entah kenapa terharu saat mendengar apa yang dikatakan Qin Chen. Ya, sepanjang perjalanan dari benua Tianwu, apakah dia menghadapi iblis asing di alam bawah atau menghadapi leluhur Yuan Mo setelah datang ke surga, Molly pada dasarnya berdiri di sisi keadilan. Setidaknya dia tidak membantu para tiran, merugikan umat manusia, atau merugikan kesuburan alam semesta aslinya. Tidak peduli mentalitas seperti apa yang dia miliki saat itu, sebagai putra takdir dengan darah iblis, tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Sebab siapapun mudah sekali rusak, namun tidak mudah menahan hawa nafsu dan tidak dikuasai hawa nafsunya sendiri. Tidak hanya Molly, tetapi juga leluhur iblis Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, wah Molly, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu memiliki pendapat yang begitu tinggi di hati Iblis Qin. Yang disebut kuda 1000 mil mudah ditemukan, tetapi boleh sulit ditemukan. Iblis Qin ini benar-benar bosmu. Molly tiba-tiba memasang ekspresi gelap di wajahnya setelah mendengar ini. Sial, aku jelek, temperamennya aneh,
orientasinya aneh, dan suka pamer, apa yang disebut rating tinggi. Bagaimana mungkin orang ini punya otak sebesar itu? Tapi nak, Qin Chen, ucap Kaisar Yuming ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Qin Chen yang melambaikan tangannya. Yah, masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Saat Qin Chen hendak mengatakan sesuatu lagi, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar dunia kekacauan. Seseorang datang, ayo keluar. Qin Chen dan yang lainnya langsung meninggalkan dunia kekacauan dan muncul di dalam ruangan. Dan saat mereka bertiga muncul, aura menakutkan langsung turun ke dunia ini, langsung menutupi halaman dan bangunan di Pulau Penjaga Bintang. Semua orang mendongak ketakutan dan melihat sosok gelap muncul dari langit yang luas. Ini adalah wanita yang mengenakan baju besi berongga dan jubah besar, dengan rambut hitam beterbangan tertiup angin. Dia nakal dan sangat centil dan mendominasi, langsung mengejutkan semua orang di Pulau Penjaga Bintang. Di samping wanita ini, Yuhu raksasa berdiri dengan hormat, seperti seorang pelayan. Permaisuri Tain, ucap Kaisar Abadi, pupilnya menyusut dan dia berbicara perlahan. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Chen dengan kaget. Dia tidak menyangka kata-kata Qin Chen menjadi kenyataan, mengatakan bahwa Tain Mingnu akan segera datang, dan itu memang terjadi. Dalam kehampaan, Tain Mingnu melihat ke bawah ke dunia di bawah dan berjalan selangkah demi selangkah. Tatapannya sedalam dua mata air tak berdasar, menyapu semua orang di Pulau Penjaga Bintang. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah terlihat, dan mereka tidak memiliki privasi sama sekali. Kekuatan dingin ini, orang ini pasti terhubung dengan klan Abis. Di tengah kerumunan, Qin Chen dilirik oleh Tain Mingnu, matanya menjadi dingin, dan dia segera mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, dan langsung menyatukan dunia kekacauan. Pada saat yang sama, berbagai prinsip dunia bawah berevolusi di tubuhnya, mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Molly juga gemetar, dan ketika dia tertangkap oleh tatapan Tain Mingnu, esensi di tubuhnya bergetar tak dapat dijelaskan, seolah-olah beresonansi. Untungnya, dia menahan napas tepat waktu dan menyembunyikannya. Namun meski begitu, aura khusus Molly langsung menarik perhatian Tain Mingnu. Di antara para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, itu seperti api hitam di siang hari, menarik perhatian Tain Mingnu. Hah! Bahkan utusan suci teratai hitam di tubuh Tain Mingnu memberikan sedikit keterkejutan dan memandang Molly. Nafas anak ini sepertinya memiliki ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan pada utusan suci ini, seperti zat yang memberi nutrisi. Ucap utusan suci teratai hitam mengerutkan kening dan berseru. Oh! Hati Tain Mingnu tergerak, dia mundur selangkah, dan langsung tiba di halaman tempat Qin Chen dan yang lainnya berada, dan matanya tertuju pada Molly. Saya, Abadi, saya telah melihat Permaisuri Tain. Permaisuri memiliki kekuatan magis yang tak terbatas, menikmati berkah abadi selamanya, dan memiliki umur sepanjang langit. Ucap Kaisar Abadi bersemangat dan bergegas maju, memberi hormat dengan keras dan memberi selamat. Kaisar Abadi, ucap Tain Mingnu sepertinya baru saja melihat Kaisar Abadi saat ini. Yang mulia Permaisuri, dia adalah Kaisar Abadi. Dia juga salah satu orang kuat yang mengabdikan dirinya pada budidaya hantu kali ini. Saat Anda sedang mundur, bawahan Anda ingin mengirimi Anda pesan. Ucap Yuhu raksasa berkata buru-buru dari samping. Oh! Tain Mingnu terkejut, memandang Kaisar Abadi, dan segera tertawa, menarik. Kaisar Abadi, angin macam apa yang membawamu ke sini? Kaisar ini sangat bersinar. Ucap Tain Mingnu mencibir lagi dan lagi. Kaisar Abadi buru-buru berkata, lihat apa yang Anda katakan, Permaisuri Tain. Sekarang Anda adalah andalan lautan bencana abadi saya, orang sungguhan yang dapat membawa tripod. Wajar jika bawahan ini datang menemui Anda bukan? Ucap Kaisar Abadi memiliki senyum konyol di wajahnya, yang sangat menyanjung. Sial, kamu jalang. Ketika orang kuat lainnya di Pulau Penjaga Bintang melihat ini, mereka merasa sangat sedih dan mengutuk dengan marah. Permaisuri Tain juga terkejut, dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Tanpa diduga, Kaisar Abadi benar-benar berbicara seperti ini, bertindak seperti anjing penjaga di depannya, yang membuatnya merasa sangat puas di dalam hatinya. Pada saat ini, dengusan dingin tiba-tiba terdengar, Kaisar Abadi, bagaimanapun juga, Anda adalah salah satu jenderal di bawah Permaisuri saat itu, bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Di halaman samping,
Seorang wanita dengan temperamen transenden tiba-tiba berjalan perlahan ke arahnya, itu adalah Peri Fanyin. Dia menatap Taiyin Mingnu dengan dingin dan berkata dengan marah, "Taiyin Mingnu, setelah bertahun-tahun, kesombonganmu menjadi semakin besar. Sekarang kamu telah menduduki wilayah ini. Apakah kamu lupa apa yang ditunggu permaisuri untukku saat itu?" Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton terkejut, dan semua orang memandang Peri Fanyin dengan wajah ngeri. "Peri Fanyin, betapa beraninya kamu berbicara kepada permaisuri seperti ini?" Ucap Yuhu raksasa di sampingnya penuh dengan niat membunuh dan berteriak dengan marah, dan dia akan menyerang Peri Fanyin secara langsung. Tapi dia dihentikan oleh Taiyin Mingnu. Taiyin Mingnu mengerutkan kening dan menatap Peri Fanyin. "Peri Fanyin, bukankah kamu selalu hidup dalam pengasingan? Mengapa kamu datang ke Pulau Penjaga Bintangku hari ini?" "Apa? Pulau Penjaga Bintangmu? Tempat ini jelas merupakan Pulau Penjaga Bintang Permaisuri Ming Yue. Kapan itu menjadi milikmu?" Ucap Peri Fanyin tampak jelek dan memarahi dengan marah. Taiyin Mingnu mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Peri Fanyin, jika kamu datang menemuiku untuk mengenang masa lalu, tidak apa-apa. Tetapi jika kamu datang untuk menuduhku, silakan kembali. Aku tidak perlu menjelaskan kepadamu. Jika tidak, jangan katakan itu. Jika tidak ada penjagaan dari kaisar ini, bagaimana lautan bencana abadi ini bisa begitu damai di tahun-tahun sejak permaisuri menghilang?" Ucap Taiyin Mingnu dengan suara yang dalam. "Kamu berbicara omong kosong." Ucap Peri Fanyin ingin terus memarahi, tetapi buru-buru dihentikan oleh Kaisar Abadi. "Peri Fanyin, apa yang dikatakan permaisuri Taiyin adalah benar. Tanpa permaisuri, lautan bencana abadi ini tidak akan pernah begitu damai. Berhentilah main-main." Peri Fanyin memelototi Kaisar Abadi, dadanya naik turun karena marah, "Kamu penjahat." Ya, saya penjahat. "Jangan menjadi penjahat seperti saya," kata Kaisar Abadi dengan cepat. Peri Fanyin sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ketika dia bertemu dengan bajingan seperti itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Taiyin Mingnu cukup puas dengan perilaku Kaisar Abadi. Dia memandang Qin Chen dan mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Abadi, apakah Anda membawa kedua orang ini untuk dipersembahkan kepada saya?" Kaisar Abadi buru-buru tersenyum datar, "Yang mulia Permaisuri Taiyin, ya, kedua orang ini adalah orang-orang berbakat yang telah saya kembangkan dengan kerja keras di Gunung Guiming. Mereka berdua memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya mendengar Yang Mulia Permaisuri sedang mencari pembudidaya hantu di mana-mana untuk mengembangkan mereka, dan saya membawakan kedua orang ini kepada Anda. Jika mereka bisa mendapatkan rasa hormat Anda, saya khawatir kedua orang ini tidak akan bisa berkultivasi dalam setengah masa hidup." Taiyin Mingnu memandang Qin Chen dan Molly, dan berkata sambil terkekeh, "Keduanya memang orang baik. Jika mereka tertarik, biarkan keduanya kembali bersamaku." Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan ekstasi, mengucapkan terima kasih berulang kali, dan kemudian berkata kepada Qin Chen dan Molly, "Kalian berdua, mengapa belum berterima kasih kepada permaisuri?" Qin Chen dan Molly juga tampak bahagia dan memberi hormat dengan tergesa-gesa, tampak gembira karena terpilih, membuat semua orang di sekitar mereka iri. "Oke, Abadi, kamu bisa pergi ke Pulau Taiyin milikku untuk duduk bersama nanti." Ucap Taiyin Mingnu berkata sambil tersenyum. "Terima kasih, Permaisuri Taiyin." Ucap Kaisar Abadi memberi hormat dengan tergesa-gesa, wajahnya berseri-seri dengan gembira. "Fanyin, jika kamu ingin datang, kamu boleh datang, tapi jika kamu mengucapkan kata-kata itu lagi, jangan salahkan aku karena tidak melewatkan persahabatan lama kita." Ucap Taiyin Mingnu menyelesaikan kata-katanya dan terus memilih. Semua orang segera menjadi energik. Biasanya, ketika Taiyin Mingnu memilih seorang kultivator hantu, dia seringkali harus mengikuti ujian masuk pascasarjana, dan tidak semua orang akan menerimanya. Tapi kali ini, dia tampak dalam suasana hati yang baik, dan hampir semua pembudidaya hantu yang berkontribusi dipilih olehnya untuk dibawa ke Pulau Taiyin. Melihat hal ini, mereka yang telah memberikan kontribusi merasa senang dan bersemangat, dan ketidakpuasan mereka terhadap Kaisar Abadi juga melemah dalam sekejap. Pulau Taiyin, ini adalah inti dari Taiyin Mingnu. Mereka yang tidak dekat dengannya belum pernah mendengar bisa langsung ke Pulau Taiyin. Terkejut, semua orang segera menuju ke Pulau Taiyin di bawah kepemimpinan Taiyin Mingnu. "Tuan Chen, apa yang dijanjikan Taiyin Mingnu ini agak aneh." Selama perjalanan, Kaisar Abadi diam-diam mengirimkan pesan, Pulau Taiyin adalah tempat intinya.
Bagaimana bisa begitu banyak orang pergi ke sana? Itu bertentangan dengan akal sehat. Qin Chen melihat dengan tenang dan berkata, tidak apa-apa, ayo berjalan dan lihat trik apa yang dia miliki. Setelah beberapa saat, tirai tipis besar langsung muncul di depan semua orang. Tirai cahaya Sungai Undet. Gumam Qin Chen terkejut. Tirai cahaya di depannya persis seperti tirai cahaya Sungai Undet yang dia temui sebelumnya, tetapi satu terletak di laut dalam dan yang lainnya berada di atas lautan bencana abadi. Setelah sampai di depan tirai tipis, Taiyin Mingnu dan rombongan langsung berhenti. Yuhu raksasa berbalik dan berkata dengan dingin kepada orang-orang yang berhenti, semuanya, tirai tipis di depan Anda adalah area inti dari laut bencana abadi. Untuk mencegah orang dengan motif tersembunyi masuk ke dalam, Anda hanya bisa masuk setelah melewati deteksi tirai cahaya kawasan inti laut bencana abadi, dan menuju ke Pulau Taiyin. Segera, di bawah kepemimpinan Yuhu raksasa, sekelompok orang ini berjalan menuju tirai cahaya Undet, sementara Taiyin Mingnu memperhatikan dengan tenang dari samping dengan mata acuh tak acuh. Saat para pembudidaya hantu memasuki tirai cahaya Undet satu persatu, tirai cahaya di depan mereka langsung menyala dengan cahaya dengan warna berbeda, dan cahaya yang dipancarkan oleh setiap pembudidaya hantu juga berbeda. Tirai cahaya ini sepertinya mengidentifikasi identitas dari peserta kekuatan. Hah, tirai cahaya Undet ini sepertinya berbeda dari yang kutemui sebelumnya di lautan bencana abadi. Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Tirai cahaya Undet sebelumnya dapat menyebabkan fluktuasi hebat jika ada yang menyentuhnya. Tapi tirai cahaya di depannya sepertinya hanyalah ujian terhadap aturan latihan yang dipraktikkan oleh mereka yang melewatinya. Menurut jalan berbeda di dunia bawah yang dipraktikkan oleh para pembudidaya hantu yang berbeda, reaksi dari tirai cahaya ini juga berbeda. Jika demikian, maka akan jauh lebih mudah. Saat Qin Chen sedang bermeditasi, kurang dari separuh orang di depannya telah melewati tirai cahaya. Aura yang ditampilkan di tirai cahaya semuanya sangat normal dan tidak ada yang aneh pada mereka. Namun, ketika seseorang mengenakan jubah sepertinya berasal dari hantu dunia bawah, ketika melewati tirai tipis, terdengar suara mendengung, dan nafas yang sangat dingin sepertinya tiba-tiba keluar dari tirai tipis. Mata semua orang tertarik dengan aura itu. Sekilas Qin Chen merasakannya. Aura di depannya sangat mirip dengan aura pembunuh burung hantu malam gelap sebelumnya. Organisasi pembunuh burung hantu gelap. Ucap Yuhu raksasa mencibir, membuka tangan besarnya, dan langsung meraih pria berjubah itu. Dengan keras, kekosongan di depannya langsung runtuh, dan telapak tangan besar seperti kanopi, langsung menutupi pria berjubah itu. Ekspresi keterkejutan muncul di pupil wajah pria berjubah itu, dan jejak keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergoyang, dan dengan keras, sebuah jimat muncul di tangannya. Jimat itu membubung ke langit dan berubah menjadi sebuah pilar cahaya yang gelap. Aura cahaya hitam ini sangat mencengangkan, dan langsung meledakkan blokade tangan besar yang dilakukan oleh Yuhu raksasa. Pada saat yang sama, sosok berjubah itu bergoyang dan terbang langsung menuju kehampaan jauh di luar laut bencana abadi. Melihat metode seperti itu, semua orang yang hadir berubah pikiran. Kekosongan di atas lautan bencana abadi sangat kental, dan metode luar angkasa biasa tidak dapat digunakan sama sekali. Namun, pria berjubah di depannya dapat dengan mudah merobek kekosongan tersebut dan melarikan diri ke kehampaan yang jaraknya ratusan juta mil. Jimat Kaisar Agung, orang ini pasti menggunakan jimat Kaisar Agung. Ada embusan udara dingin, dan banyak orang mengubah ekspresi mereka. Pikiran itu muncul di benak mereka. Selain jimat Kaisar Agung, mereka tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Wajah Yuhu raksasa juga menjadi sangat jelek. Ketika lawan mengaktifkan jimat dan melarikan diri ke dalam kehampaan, dia, seorang kaisar semu, tidak dapat menangkap identitas asli lawannya dan hanya bisa menyaksikan pihak lain meninggalkan dunia ini. Tuanku, ucap Yuhu raksasa dengan cepat menoleh. Untuk melihat ke arah Taiyin Mingnu. Begitu jauh. Namun, Taiyin Mingnu mencibir, dan sedikit ejekan segera muncul di sudut mulutnya. Saya tidak menyangka bahwa Gui Xiaohui bahkan akan memberi Anda harta karun sebesar itu. Tampaknya status Anda di organisasi Gui Xiao luar biasa. Di tengah cibiran, Taiyin Mingnu tiba-tiba mengambil langkah ke depan, menunjuk satu tangan ke sosok kosong di kejauhan. Seluruh lautan bencana abadi tiba-tiba mendidih di bawah jari Taiyin Mingnu, dan aura tak berujung naik ke langit, menyegel dunia dalam sekejap. Dalam sekejap, kehampaan di kejauhan seperti kaca,
yang pecah di bawah jari Taiyin Mingnu. Pria berjubah yang melarikan diri ke dalam kehampaan dan hendak meninggalkan tempat ini langsung jatuh dari kehampaan dan kembali ke lautan bencana abadi. Ekspresi panik tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia buru-buru berteriak, "Taiyin Mingnu, hentikan, saya pemimpin cabang Gui Xiaohui, jika kamu membunuhku." Sebelum dia selesai berbicara, kepala berwarna darah naik ke langit. Darah menyembur setinggi ratusan kaki. Tubuh langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang. "Oke, lanjutkan," ucap Taiyin Mingnu berkata dengan ringan dan berdiri di samping. Semua orang terpesona dan merasakan kedinginan di hati mereka. Orang kuat transenden puncak rangkap 3 dengan jimat Kaisar Agung di tubuhnya baru saja jatuh di sini dan berubah menjadi makanan dari lautan bencana abadi. Metode yang kejam dan tegas ini membuat orang lain merasa menyeramkan. Semua orang gemetar ketakutan, tidak lagi tenang seperti sebelumnya, dan bergerak maju dengan gugup. "Nyonya Permaisuri Taiyin, tolong dengarkan penjelasan saya. Kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman." "Engah, tidak." Selanjutnya, masih ada orang kuat yang mengalami beberapa perubahan saat melewati layar cahaya, dan langsung teridentifikasi. Masing-masing pembudidaya hantu ini terlihat ngeri dan buru-buru ingin menjelaskan, namun Taiyin Mingnu dan Yuhu raksasa sama sekali tidak mendengarkan penjelasan mereka. Mereka terhapus di tempat dan berubah menjadi bubuk dan kabut darah dan menghilang di udara. Ada suasana hikmat di lapangan untuk sesaat. Banyak aura yang terekspos pada orang-orang ini ditinggalkan oleh kaisar besar lainnya di dunia bawah, dan mereka jelas memiliki motif tersembunyi. "Oke, giliranmu." Segera, sebagian besar orang yang memberikan kontribusi meninggal, dan giliran Qin Chen. Qin Chen tampak tenang, tetapi Kaisar Abadi dan Molly panik. Mereka bertiga memasuki tirai cahaya selangkah demi selangkah. Taiyin Mingnu segera menoleh dan menatap, pupil matanya dingin. Pada saat ini, Taiyin Mingnu datang dengan tatapan dingin. Saat Qin Chen dan yang lainnya memasuki tirai cahaya, dia mengunci mereka bertiga dengan kuat, seperti elang pemburu yang menatap mangsanya di langit, berkonsentrasi padanya dan selalu siap mengambil tindakan. Melihat tatapan waspada Taiyin Mingnu, Yuhu raksasa tiba-tiba terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nyonya Permaisuri, apa yang kamu?" Perhatikan tindakan ketiga orang ini. Jika mereka bergerak sedikit pun, bersiaplah untuk menangkap mereka kapan saja. Kata Taiyin Mingnu dengan dingin mengirim pesan. Yuhu raksasa tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, "Tuan, apakah Anda meragukan mereka?" "Ini bukan keraguan, tapi hati-hati," ucap Taiyin Mingnu dengan dingin mengirim pesan. Kaisar Abadi ini berada di bawah komando Permaisuri Ming Yue saat itu. Dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Permaisuri Ming Yue. Saat itu, dia bahkan lebih terkenal karena melindungi Permaisuri Ming Yue. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah melepaskan Permaisuri Ming Yue dan datang mencari perlindungan? "Bersamaku," ucap Taiyin Mingnu mencibir. "Tapi bukan berarti pasti ada yang salah dengan mereka bertiga bukan?" tanya Yuhu raksasa ragu. Taiyin Mingnu mencibir, "Tentu saja saya tidak mengatakan pasti ada yang salah dengan mereka, tetapi Kaisar Abadi tiba-tiba bertingkah sangat aneh. Kemungkinan terjadi kesalahan setidaknya tidak rendah. Tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati." Yuhu raksasa tiba-tiba berkata, "Ya, saya telah memetik pelajarannya.